Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak ada orang yang berhak sombong. Saya di sini suruh ceramah, bukan karena saya yang paling pinter, enggak. Kebetulan memang kan hidup ini ada saat mendengar, ada saat menyampaikan. Ustadz-ustadz kita di depan ini, tugas mereka hari ini mendengar. Tugas saya nyampaikan, bukan karena saya lebih hebat, enggak. Saya bisa ceramah dengan karena doa mama saya. Kalau nggak karena doa mamaku pun tak jadi apa barangkali saya. Entah pun aku YouTuber juga barangkali kan gitu. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, nggak ada orang berhak sombong. Loh, saya bisa ceramah ini kan karena ada bapak ibu semua. Neri kok nggak eneng nang kene aku ngomong ngopoi nang Arab iki coba. Protokol ngomong selanjutnya ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Rahul kami persilakan, namun berhubung karena kami ini harus cepat minggu Pak Ustaz, ada yang warisan, ada kerjaan lagi di rumah, kami harus pulang, silakan ceramah di depan ambal-ambal kami dan silakan ceramah di depan kipas angin kami, honor tidak akan kami potong, berapapun dibayar aku nggak gelem Bu, ngopoi aku ngomong nyocot, lingur rumahnya nggak eneng. Nang jopo wong podo bisi-bisi, Ustadz wis suwi kaya ngono omonge wong ya kan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup ini kadang-kadang ada nikmat, kadang-kadang ada musibah. Memang itu kemauan Allah, sunnatullah, ketentuan Allah begitu. Pak, jadi kenapa manusia itu harus diuji oleh Allah? Tadi udah saya bacakan ayatnya di Muqaddimah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak aku biarkan hambaku itu berkata, aku beriman kepada Allah. Kalau belum ku coba dulu, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Guru-guru kita yang sama-sama kita hormati, Ustadz Salman, Ustadz Hendro, Ustadz Nazaruddin, dan guru-guru kita yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, segenap pengurus FKSMM yang berhadir pada pagi ini, kemudian yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah yang datang dari berbagai penjuru. Mudah-mudahan kedatangan kita hari ini mendatangkan kebaikan, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bersyukur kita kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kelak nantinya di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sudah melangkah ke bulan Safar. Muharram sudah kita lewati. Alhamdulillah, antusias bagaimana umat Islam bersuka cita memasuki Muharram kemarin, kita lihat di mana-mana cukup menggembirakan. Artinya umat Islam bangga dengan tahun barunya sendiri. Umat Islam bangga membesarkan bulan-bulan dan hari-hari istimewanya sendiri. Artinya pemahaman umat bahwa kita harus lebih membesarkan milik kita, ini sudah semakin membaik dan semakin maju di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah hari ini pemahaman-pemahaman yang seolah-olah mengatakan Suro itu bulan angker, Suro itu bulan panas, bulan dukun mandiin keris, bulan orang merawat tuyul. Ini pelan-pelan udah mulai terkikis. Bahkan dulu sampai orang nggak berani pesta di bulan Suro itu, sehingga Tuan Kadi kehilangan job. Sebulan beri nggak ngawin-ngawinkan. Tukang tenda pun gak wanani suntu air ini. Alhamdulillah sekarang ini pelan-pelan sudah terkikis. Artinya umat sudah lebih memahami. Loh Pak Ustadz, tapi memang masih ada loh orang-orang tua yang pahamnya kayak gitu. Sebetulnya paham mereka itu betul. Cuman kita mungkin yang kurang memahami maknanya gitu. Kenapa kok sampai dulu ada pemahaman orang-orang tua itu sampai pesta pun nggak boleh? Karena umumnya nggak sekarang, nggak dulu. Selalu pesta ini identik dengan maksiat. Sedangkan Muharram ini bulan haram, masuk dari salah satu arbaatun hurum. Yang perang saja pun di dalam bulan itu tidak diperbolehkan. Buat ibadah, beramal, pahala dilipat gandakan. Buat dosa pun dosanya dilipat gandakan. Biyen wong pesta ling jaipongan. Yang hiburan-hiburannya mengarah ke maksiat. Lah sekarang kadang masih ada keyboard-keyboard yang berbau maksiat. Itu yang ditakutkan orang-orang tua dulu. Saking menghormati Muharram itu. Kalau orang-orang Iran, mereka memang di bulan Suro memang betul-betul mengurangi kegiatan-kegiatan sukacita. Kenapa? Karena mereka menghormati cucu Nabi Hasan dan Husain yang dibunuh di bulan Muharram. Maka mereka anggap ini bulan duka cita. Tapi alhamdulillah gebiar Islam di mana-mana meriah. Dan Bapak Ibu, sebenarnya kata Suro itu sendiri kan diambil dari inti di bulan Muharram itu. Adanya hari Asyura, asal kata Asyara yang artinya 10. Nah itulah dia 10 Muharram. Sunat kita berpuasa, disuruh kita menyantuni anak-anak yatim. Kenapa Ustadz? Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Asyura hari kemenangan Nabi-Nabi. Diterimanya taubat Nabi Adam. Maka keluarlah istighfar Nabi Adam. Apa istighfar Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Adam punya dosa, melanggar larangan Allah, makan buah kuldi. Padahal sudah dikatakan Allah yang lain nikmati dam sama istrimu Hawa. Tapi yang itu jangan. Rupanya istrinya Hawa merengek-rengek ngajak Nabi Adam dekati pohon itu. Adam sebetulnya udah nggak mempan digoda iblis. Tapi kena rengekan bini, goyang Pak. Makanya mama-mama ini memang bisikannya ini maut. Nek ngomong suaranya lembut, kurang lembut. Tapi nek wis bentak bojone kaya wong pauk kabeh bojone digawe deh.
Inilah ngerinya mama-mama. Goyang. Akhirnya temakanlah buah kuldi itu. Bukan lagi temakan, memang dimakan. Itu kisahnya di Quran surah Baqarah 30 terus ke bawah. Cerita yang nggak jelas yang beredar di kampung-kampung. Ngomongin Nabi Adam mangan buah kuldi keselep, nyangkut nang gulune. Makanya wong lanang yang jendol nang gulune gini. Siti Hawa wis ketelen. Makanya wis lah nggak usah dibahas lah, yang bodoh-bodoh ngerti wae. Cukup dipikir ke ojo dibayang ke. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, diterimanya taubat Nabi Adam 10 Muharram. Kemudian Nabi Nuh selamat kapalnya dari banjir besar juga di 10 Muharram. Kenapa? Karena umatnya nggak mau menerima dakwah, malah mengejek, menghina apa yang disampaikan Nabi Nuh. Dan yang lebih menyakitkan, anaknya pun menjadi penentang dakwah ayahnya sendiri. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan hiu. Kenapa Ustadz? Kenapa? Karena menghindari kejahatan umatnya. Akhirnya dia pergi meninggalkan umatnya. Rupanya itu kesalahan. Akhirnya ibu-ibu kapal yang dinaiki mogok. Di tengah perjalanan, di tengah lautan, semua penumpang kapal sepakat. Yuk, ini pasti ada yang bawa sial ini dalam kapal ini. Coba kita undi nama-nama penumpang semua. Siapa yang membawa sial ini? 3 kali tarik nama, kayak narik arisan. Yang keluar nama Nabi Yunus terus. Akhirnya dibuang. Ketika dibuang ke laut, Allah perintahkan ikan nun. Tolong telan itu Yunus itu. Tapi ojo dikunyah, telan ayo. Kira-kira gitulah perintah. Dikunyah yonte kan ngono. Akhirnya langsung mangap ikan nun, nyambut telan. Itulah berada dalam salah satu zulumat. Tiga kegelapan Nabi Yunus rasakan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan malam, kegelapan di dasar laut. Keluar lagi istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 hari sujud minta ampun kepada Allah. Berulang-ulang dibaca terus zikir itulah. Suwi-suwi wae mual. Cuman golek apotik nggak itu. Wis keliling nang laut iku kok nggak eneng betul apotik ngono arek golek milanta, apa arek golek promak nggak itu. Terakhir mual dimuntahke Nabi Yunus. Nah, itulah kejadian juga di 10 Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, dibakar oleh Raja Namrud. Juga di 10 Muharram. Kemenangan-kemenangan Nabi di hari Asyura itu. Makanya inti dari bulan Muharram, Asyura. Wong Jawa nyebut gini, Suro. Itulah bulan mulia. Nabi-nabi lepas dari berbagai cobaan ujian di 10 Muharram. Maka disebut hari kemenangan nabi-nabi. Karena memang hidup ini nggak pernah lepas dari ujian cobaan, Pak. Hidup ini kan nggak selamanya mulus terus. Statis hidup ini nggak stabil, rezeki aja kadang lancar, kadang seret. Iman aja yazid wayangkus, kadang naik, kadang turun. Kalau pas bulan tua, iman naik, semua itu gawanannya arek nang masjid, zikir. Wis gajian, wis imane pun mulai don iku midon, arek nang mall gawanane. Jadi kadang-kadang iman ini pun pengaruh juga ini situasi ekonomi. Bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitulah hidup ini. Kadang Senin ketawa, Selasa udah nangis. Statis hidup ini, nggak stabil. Hidup kan nggak pernah lepas dari nikmat sama musibah. Antara dua ini aja nih. Dan kalau nikmat kita nggak pernah lepas, duduk ini aja nikmat kok. Di rumah sakit banyak ini hari orang duduk aja nggak sanggup. Ibu masih jelas dengar suara saya, masih jelas nengok wajah saya, itu nikmat. Ada orang punya mata, tapi matanya udah kabur. Kadang-kadang malah sampai nggak nampak. Kawan saya satu kantor, selepas bulan Syawal kemarin, pagi-pagi tiba-tiba telinga mendenging. Dibawa ke rumah sakit, rupanya sarafnya udah dicabut. Rusak sarafnya. Sekarang pakai alat pendengar. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini nikmat kita bisa datang.
Masih bisa membedakan mana yang asin, mana yang pedas, mana yang manis. Itu nikmat. Ada orang-orang, saudara-saudara kita yang harus menjalani kemoterapi, kena kanker. Itu kalau udah kena kemo, rasa itu hilang di lidah. Sel-sel yang dimatikan itu bukan sel kankernya aja, semua sel yang baik pun jadi ikut mati. Saya ada keluarga, Bapak Ibu, rupanya dia kena, memang harus kemo. Dalam satu kali periode itu 12 kali dia kemo. Itu makan, tahu-tahu terasa pedas, tapi rasa lain nggak ada. Ini nikmat. Tapi di balik nikmat kan hidup ini nggak lepas dari ujian. Mana ada orang hidup mulus terus, nggak ada. Dan kenapa manusia itu dihadapkan musibah, Ustaz? Satu, biar jangan sombong. Manusia ini, Pak, kalau dikasih nikmat terus, apa dia mau dapet terus. Itu ujung-ujungnya kayak Fir'aun. Merasa dirinya itu apa aja yang dia mau dapet, ujung-ujungnya malah dia merasa dia paling hebat, akhirnya dia mengaku dirinya jadi Tuhan. Dan herannya, Fir'aun ini orang ngetop. Hampir seluruh dunia kenal nama Fir'aun. Tapi sampai sekarang belum ada saya tengok satu orang tua pun mau ngasih nama anaknya Fir'aun. Belum ada. Tak rasa ustadz-ustadz yang tiga ini pun nggak pernah nabalkan nama anak orang Fir'aun. Nek eneng pun pesong juga wong tuh. Kalau nikmat nih dapat terus nggak pernah dapat ujian, nggak pernah dapat musibah, ujung-ujungnya orang sombong. Makanya hidup tetap ada nikmat, ada musibah. Dan memang kita pun kan nggak ada yang berhak sombong. Sombong pun apa mau disombongkan? Kaya titipan Allah. Kalau Allah mau cabut sebentar, rumah mewah, konslet listrik, ente, pilu air. Motor mewah, mobil, lu ngonang beras tagi, ngelakkan bus, terjun nang jurang, nggak terangkat meneh motor. Kalau Allah mau ambil sebentar. Ibu cantik, masa Indomie, meledak kompor gas, berubah rai. Bar maghrib metu medeni wong sekampung malah delok kirai. Mau nampak cantik, beli bedak pemutih, putih tenan ngelupas kabeh kulit terakhir. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah mau cabut nikmat sebentar, ganteng naik kereta ngong 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 krek ngong ngong ngong. Tekongan Medan Kriyo, petuk jumbo, grebak, rontok untun nih orang hilang garang ajan pun berubah. Aku mau TKB. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak ada orang yang berhak sombong. Saya di sini suruh ceramah, bukan karena saya yang paling pinter, enggak. Kebetulan memang kan hidup ini ada saat mendengar, ada saat menyampaikan. Ustadz-ustadz kita di depan ini, tugas mereka hari ini mendengar. Tugas saya nyampaikan, bukan karena saya lebih hebat, enggak. Saya bisa ceramah dengan karena doa mama saya. Kalau nggak karena doa mamaku pun tak jadi apa barangkali saya. Entah pun aku YouTuber juga barangkali kan gitu. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, nggak ada orang berhak sombong. Loh, saya bisa ceramah ini kan karena ada bapak ibu semua. Neri kok nggak eneng nang kene aku ngomong ngopoi nang arep iki coba. Protokol ngomong selanjutnya ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Rahul kami persilakan, namun berhubung karena kami ini harus cepat minggu Pak Ustaz, ada yang warisan, ada kerjaan lagi di rumah, kami harus pulang, silakan ceramah di depan ambal-ambal kami dan silakan ceramah di depan kipas angin kami, honor tidak akan kami potong, berapapun dibayar aku nggak gelem Bu, ngopoi aku ngomong nyocot, lingur rumahnya nggak eneng. Nang jopo wong podo bisi-bisi, Ustadz wis suwi kaya ngono omonge wong ya kan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup ini kadang-kadang ada nikmat, kadang-kadang ada musibah. Memang itu kemauan Allah, sunnatullah, ketentuan Allah begitu. Pak, jadi kenapa manusia itu harus diuji oleh Allah? Tadi udah saya bacakan ayatnya di Muqaddimah, Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Tidak aku biarkan hambaku itu berkata, aku beriman kepada Allah. Kalau belum ku coba dulu, kata Allah. Jadi cobaan itu memang maunya Allah. Nggak bisa orang aku beriman kalau belum diuji dulu.
Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sedang ada problem, sedang ada masalah, itu bentuk kasih sayang Allah. Allah nguji kita. Untuk apa Ustaz? Pertama, supaya jangan sombong. Kedua, biar makin dekat kepada Allah. Ketiga, supaya derajat kita naik di hadapan Allah. Kalau kita lulus melewati ujian itu. Para nabi-nabi aja semua naik derajatnya karena ujian kok. Nabi Adam, ujiannya anak, Qabil, bunuh saudara kandungnya Habil. Kita nengok anak di rumah gaduh aja melas, iki bunuh. Kayak mana cobaan Nabi Adam? Nabi Nuh, dia berdakwah ngajak umatnya ke jalan Allah. Kan'an malah datang anak kandungnya. Jangan kalian dengarkan cakap pembohong ini. Anaknya bu, ujian. Kayak mana sedihnya. Udah disuruh Nabi Nuh bikin kapal. Diejek orang-orang kafir. Kan orang kafir pada ngejek semua itu. Mau berlayar di mana? Padang pasir kok. Pesong, gaya kapal. Dia nggak tahu nih perintah Allah. Cukup? Enggak puas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rupanya nggak cuma ngejek. Malah orang itu kalau kebelet naik ke atas kapal Nuh itu. Udah siap dibikin. Dibikin WC umum. Wene wong kewelet. Munggah mendur. Jongkok. Itu orang telung tumpuk. Lungo. Lah suwi-suwi kok makin oke sekampung ngisingin nang kuno. Sampai hampir penuh kapal itu. Beratnya cobaan Nabi Nuh. Sampai satu hari ada orang lumpuh, buta. Wis stroke, motone buta. Kepingin ngising juga nang kuno. Kementus. Terakhir ini dituntun sama orang. Munggah mundur. Bu piye rupanya Bapak Ibu wis bar arek ngadeg, rupanya nyekel tiang kepleset, kecebur nang aku mau ngono. Ya kelelep dandapan deh. Rupanya minggir entuk munggah midun, motone melek. Iso ndelok, sikile iso mlaku. Mari. Petuk uang lho kok iso mlaku, Kang? Kok malah wis iso ndelok ya? Iya, nang ndi? Ae nang kapal lagi oke, arek njiku. Terakhir lo geger, podo tekoling sakit-sakit, yang gowo itu serantang, gowo Bali, serantang, gowo Bali. Sakit-sakit segala macam penyakit, lalani kemari kehendak Allah. Amit cerita, saat tinggal kerak-keraknya pun diresiki wong. Akhirnya bersih lagi kapal itu, nggak perlu Nabi Nuh yang bersihkan. Itulah cara Allah itu. Datang banjir, naik semua serba sepasang. Termasuk binatang-binatang sepasang naik bersama Nabi Nuh dengan pengikutnya. Udah mau berlayar, Nuh nanya, anakku mana? Kan'an. Rupanya anaknya duduk kumpul sama orang-orang kafir. Hujan sudah mulai datang, gemuruh di mana-mana. Anaknya diajak, enggak ayah, aku enggak mau ikut sama kau. Biarkan, dah pergilah kau, tinggalkan aku. Jalan Nabi Nuh, kapalnya mulai berlayar. Nak, Allah lagi marah, nak. Sini, ayo ikut sama ayah. Tidak ya, nanti kalau banjir kau mau kemana? Ayah, aku nanti naik ke atas gunung itu. Akhirnya hujan lebat, gak berhenti-berhenti 40 hari 40 malam. Berenang anaknya Kan'an berusaha ngejar naik ke gunung. Di depan Nabi Nuh, anaknya tewas tenggelam dalam banjir itu. Kayak mana sedihnya Nabi Nuh. Ujian juga. Nabi Lut, istrinya pula ujian. Pelaku maksiat, lesbian, suka sesama jenis, homoseks di awal keberadaan bumi Allah yang paling parah zaman Nabi Lut. Homo, lesbian. Menentang kodrat Allah. Kodrat Allah, kita lahir ini kenapa? Karena nenek moyang kita kan Adam sama Hawa. Kalau Adam sama Anton, mana mungkin lahir kita? Datang orang itu ditentangnya kodrat Allah itu. Marah Allah, turun hujan batu. Istrinya, coba itu. Nabi Ibrahim, ujiannya bapak kandungnya sendiri Azar, malah membuat berhala. Raja Namrud nyembah berhala, yang bikin berhala bapaknya. Bapak ibu-ibu malah dibakar hidup-hidup. Karena menghancurkan berhala-berhala milik Raja Namrud itu. Diuji apa lagi? Ya Allah, 70 tahun nikah, nggak punya anak. Coba Nabi Ibrahim. Orang udah gendong cucu, dia gendong anak aja belum.
Asal malam termenung Nabi Ibrahim. Istrinya ngomong, udahlah bang, coba aja nikah sama perempuan lain lah. Daripada nanti abang termenung, aku pun jadi ikut sedih. Enggak mau aku Sarah. Kalau enggak Allah yang merintahkan. Aku hanya bisa nikah lagi kalau Allah yang merintahkan. Itu jawaban Sarah. Kalau suami ibu, enggak usah ibu tawar-tawari kayak gitu. Enggak ditawari, kakian tingkah, kok ada nawar-nawari. Ya udah bang, kalau mau kawin lagi, nangis lagi ibu. Kok nggak ket mbien lagi ngomong nih. Aku gula kuis 600 baru ke kongkon kawin meneh arek ngopoi meneh aku mau ngene. Nabi Ibrahim disuruh, Allah cuman yang bisa merintahkan. Nggak mau dia, Bu. Tahu-tahu datang perintah Allah. Sampaikan ke Sarah, Sarah aku disuruh Allah nikah lagi, nikah bang. Aku mau, tapi kau yang nyarikan perempuannya. Coba lah itu Nabi Ibrahim, dijaganya betul perasaan istri. Dan ini pelajaran buat bapak-bapak yang mau nikah lagi. Maunya gitu Pak, istri suruh nyarikan. Yang golek dewe kasus Pak, kasus pasti. Gentle, ngomong api-api. Dia aku mau nikah lagi, tolong carikan perempuan yang cocok untuk abang. Saya yakin nggak sampai 3 menit. Bapak pasti dicarikan parang babat itu udah bagus. Sehingga akhirnya Siti Sarah bilang, oh kalau abang minta aku yang carikan, nikahilah dia. Mereka punya pembantu, Pak. Budak. Namanya Siti Hajar. Siti Hajar keturunan Afrika. Wong Afrika iki kan kulitnya gurlung-rong macam ae. Nek gak ireng tenan. Niku ae modele. Siti Hajar iki modele ireng tenan. Cuman walaupun ireng, wongnya manis koyo ling ceramah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhirnya loh, kau minta aku nikahi dia. Iya, karena Allah aku nikahi dia. Dinikahi Nabi Ibrahim. Akhirnya kan dapat anak Ismail. Udah lahir Ismail, dibawa pindah ke Mekah, lah barulah Sarah akhirnya meteng juga. Jadi ada 2 istri Nabi yang diuji Allah sama suaminya. Bertahun-tahun baru dapat anak. Sarah, ibu-ibu, itu nih hamilnya udah umur hampir 100 tahun. Satu lagi istri Nabi Zakaria. Itu sudah 100 tahun lebih baru hamil. Nabi Zakaria lama juga dapat anak. Yahya bin Zakaria. Udah 100-an. Ini makanya nenek-nenek ini pun ya hati-hatilah. Maksudnya jelas salah sak tenang. Nek turu-turu ae nek aja kagian tingkah lah. Umur 70-an meteng lu ngomelu pengajian FKSMM Ustadz pun gila delok kiri kok. Jadi ibu-ibu, semua nabi diuji. Nabi Ayub kena penyakit 18 tahun. Gatel-gatel di sekujur badan. Loh Nabi Ayub ini kan iblis pingin nguji. Dibilangnya ke Allah, ya Allah itu Ayub itu taat sama kau. Lantaran dia kaya. Coba habis hartanya. Karena ternak Ayub itu luar biasa banyak ribuan ekor. Ada onta, ada kambing. Ya uji aja hambaku yang namanya Ayub. Dibakar iblis kandang-kandang ternaknya. Pagi habis musnah. Binatang itu semua terpanggang mati. Tapi apa jawaban Nabi Ayub kepada Allah? Ya Allah, harta dari kau. Harta itu titipanmu. Kau yang ambil. Gak ada hakku untuk menentang. Gak ada hakku untuk tidak ikhlas. Aku ikhlas ya Allah. Malah makin taat kepada Allah. Oh makin jengkel iblis. Udah kau uji hambaku namanya Ayub kan? Iyalah, lantaran masih ada anak-anaknya. Coba kalau ditinggal dia sama anak-anaknya. Anaknya 9. Uji aja lah hambaku namanya Ayub. Satu hari mau makan bersama di meja, dibubui racun tuh semua makanan anak-anaknya. 9 anak Ayub mati bersama di atas satu meja. Kayak mana coba ujian Nabi Ayub? Nangis, pasti nangis. Tapi Ayub ikhlas. Ya Allah, aku nggak merasa itu milikku. Yang milikku itu, ya Allah, apa yang ada, semua nikmat yang kau beri kepadaku. Anak-anakku ini titipan darimu. Hari ini kau ambil, aku ikhlas ya Allah. Malah makin taat. Allah, Ayub itu masih taat karena sehat. Coba kalau dia sakit. Uji hambaku yang namanya Ayub. Disihir iblis, gatel-gatel. Lama-lama bendol-bendol kayak cacar rapet. Berair, benanah. Lama-lama berulet-ulet. Istrinya 2. Istri keduanya lama-lama gak tahan. Ditinggal Nabi Ayub. Tinggal Rahmah, istri pertama. Maka macam manapun pertahankanlah yang pertama itu Pak. Tetap yang pertama itu juga memang.
Itu udah teruji itu kalau yang pertama itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tinggal istri pertamanya ramah, demon orang sekampung. Karena ulet apa lalat-lalat berdatangan di kampung itu. Ibarat kita di kampung ada ternak, kan rame itu lalat. Gara-gara luka di tubuh Ayub ini sampai berulet-ulet itu, berdatangan lalat. Diusir sama orang sekampung. Orang yang kaya, terhormat, disegani. Akhirnya diusir, betul-betul jatuh hina. Pindah ke kampung lain, datang lagi orang kampung itu, ngusir, penyakit nih penyakit, bapak pindah, nanti nular, nanti nular. Akhirnya cari padang pasir yang sunyi, disitulah mereka dirikan tenda, mereka tinggal di situ, makanan habis, Rahma cari makanan ke tukang roti, mau beli roti nggak ada uang, akhirnya jual pakai gelungan rambutnya, cocangan rambutnya. Nangis Nabi Ayub. Akhirnya istrinya bilang, Rahma, abang kan Nabi, doa aja kepada Allah, kenapa? Masa udah 18 tahun sakit kayak gini kita menderita, doamu kan pasti didengar Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? Rahma, kita dulu kaya berapa tahun? 81 tahun, Bang. Kita diuji Allah sakit 18 tahun. 81 tahun kita dikasih kesenangan, kekayaan. Baru 18 tahun aku sakit, kau suruh aku ngeluh kepada Allah. Aku malu, Rahma. Nabi Ayub. Cuman karena ulet sama ulet, udah nggak ada lagi daging yang dimakan, saling makan. Sehingga tersisa dua ulat yang paling besar. Satu ulat jalan menuju ke lidah, satu ulat jalan menuju ke hati. Mau dimakan dua daging ini. Disitulah Ayub berdoa, ya Allah, aku bukan nggak tahan dengan ujianmu. Tapi kalau lidah ini kau ambil, kalau hati ini kau ambil, dengan apa lagi aku berzikir kepadamu, ya Allah. Jatuh dua ulet itu langsung. Ada riwayat mengatakan satu ulet berubah jadi lebah. Satu ulet berubah jadi lintah. Jadi lebah lintah itu dari ulet yang menggerogoti tubuh Nabi Ayub. Dua-dua penuh manfaat. Lintah itu kan digunakan orang untuk mengobati penyakit laki-laki yang udah itu. Ya. Wong lanang sing wis ikulah pokoknya wis podo-podo ngerti ae lah. Pokoknya wong lanang sing wau deh wis enggak alim meneh kira-kira ngono. Itu sama orang Arab, lintah itu Bu, dimasukkan botol, dikorek lubang, ditimbun pakai kotoran unta. Sebulan nanti dibuka, dia jadi minyak. Minyaknya itulah yang digunakan untuk mengobati wong lanang iku mau. Sedangkan lebah, lebah semua orang tahu, manfaatnya madunya. Sariawan, madu. Jerawat, madu. Naikkan stamina, madu. Pengobatan-pengobatan alternatif, pengobatan-pengobatan apa namanya itu yang sifatnya herbal banyak menggunakan madu. Bahkan ibu-ibu juga kalau ada yang terlalu gemuk pakai terapi madu Bu untuk menguruskan badan. Caranya asal ibu mau di madu, kurus itu, kurus, yakin kurus. Rasa aku nggak kurus meneh, kering sisen pun riko itu. Jadi Nabi Ayub ujiannya penyakit. Siapa lagi Pak Ustadz? Nabi Zakaria nunggu kehadiran anak begitu lama. Nabi Musa, ujiannya bapak angkatnya sendiri, Firaun. Nabi Isa, ujiannya kemiskinan. Nabi Muhammad, banyak kali ujiannya dakwah, dilempari orang, patah gigi, lutut berdarah, yang disiram kotoran onta lah. Ibu-ibu, semua nabi naik derajat, ujian dulu. Jadi nggak ada manusia itu mau naik derajat kalau nggak ujian dulu. Jangan-jangan ini hari yang datang berapa orang? Misalnya kita bikin mungkin ada 350 orang. Jangan-jangan sekarang ini ada 350 masalah di masjid ini. Mana ada orang hidup mulus-mulus saja. Loh, saya datang ibu-ibu ke rumah saya, Pak. Masih muda orangnya, umur-umur 40-an. Cantik orangnya. Aku kan masih bisa bedakan juga mana cantik, mana enggak. Cuman wongnya rodok pendek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh iya Bu, bisa ngobrol sebentar Ustaz? Oh silakan Bu, silakan. Duduk. Ibu dari mana? Saya dari Kebun Lada Pak Ustaz. Oh, ada yang bisa dibantu Bu? Lah tahu-tahu dia nangis nanya, aku ini kurang apa sih Pak Ustaz? Kata dia. Lo kok tahu-tahu nanya kurang apa? Kenal orang yang hubungan apa-pun orang. Kok tahu-tahu takok saya ini kurang apa? Tak delok kan den pendek, aku batin gue kurang dur, batin gue ngono, kan aku nggak ngomong. Tak simpen nang jero wae.
Akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak, dia curhat masalah suaminya, masalah iparnya, masalah mertuanya. Dia merasa dimusuhi sama keluarga suaminya. Waktu dia datang itu, dia merasa berat kali beban di bahunya itu. Dia datang itu seolah-olah dia merasa berat kali cobaannya. Masalahnya DN nggak ngerti. Pas DN teko, aku punya akeh masalah nang omah. Pikir orang ustadz itu nggak punya masalah, nggak ada. Semua orang hidup pasti punya problem. Karena ujian itu memang maunya Allah. Kita yang datang hari ini, siapa yang nggak ada problem hidup? Saya tanyalah siapa yang hidupnya senang terus, mana ada. Pasti sesekali kita menangis. Mungkin ini hari ada yang lagi masalah sama suaminya, udah 3 hari gak cakepan. Mungkin ada yang lagi masalah sama mertua, mungkin ada yang lagi problem sama ipar, mungkin ada yang lagi masalah sama tetangga, masalah batas tanah, mungkin ada yang lagi masalah sama kawan kerja, mungkin ada yang ujiannya di ekonomi, mungkin ada yang ujiannya di anak, mungkin ada yang ujiannya di istri, mungkin ada yang ujiannya sekarang lagi kena penyakit. Kalau Ayub 18 tahun gatel-gatel, mungkin Wawa itu 12 tahun asam urat gak baik-baik. Mungkin ada yang masalahnya barangkali di masalah anak gak akur. Dan yang paling banyak masalah, mungkin lagi masalah sama Mekar. Gak ada orang hidup gak pernah lepas dari masalah. Banyak sih ngomong iya pula. Makanya bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah ujian hidup itu. Jadi ujian ini Allah kasih sama kita Pak Ustadz. 1, tujuannya tadi udah saya sampaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, biar manusia jangan sombong. 2, biar makin dekat sama Allah. Allah mau ketika kita ngadepi cobaan, ujian, Allah tuh seolah-olah manggil, sini kau, sini, dekat kau sama aku yang bisa menyelesaikan masalahmu. Bukan makin jauh. Tapi kan nggak sedikit orang dapat ujian, malah makin jauh. Dapat ujian masalah keuangan di rumah, menyelesaikannya bukan deketi yang maha pemberi rezeki, malah makin gila main judi online-nya. Judolnya. Berarti kan gagal ngadepi ujian. Karena di otak dia nanti menang ini. Kalau menang dapat segini, kalau menang dapat segini, kalau menang dapat segini. Gak ada modal, utang dulu. Nah, terakhir, hampir menang kok Siti meneh, utang meneh. Saya kawan saya, Bapak Ibu, dia punya akses rupanya dulu dengan orang-orang bandar judi di Kamboja yang mengendalikan judi online itu. Dia pesan sama saya, sampaikan Ustadz di dakwah-dakwah sama anak-anak kita. Nggak akan ada menangnya main judi online itu, pasti kalah. Pasti yang menang tetap bandar. Sampaikan Ustadz, nggak ada itu. Mereka memang pancing, waktu main 500, sejuta, 2 juta, dibikinnya menang dulu di sini. Kawan udah penasaran, ujung-ujungnya mak ini 300 juta dipasang, dapat 600 ini. Pas masang besar di boomnya, selesai habis. Istri, suami 3 hari nggak pulang-pulang, kok larinya ke dukun. Berarti kan makin jauh dari Allah, bukan makin dekat. Padahal yang genggam hati suaminya Allah. Allah mau ketika suamimu bermasalah, mungkin lagi ada main janda pirang, misalnya ini. Allah mau, dekat sama aku, yang genggam hati lakimu itu aku. Ini malah lari ke dukun. Berarti kan gagal ngadepi ujian Allah itu. Dukunnya di Gang Jati pula itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah. Matui dukun nanggon. Kalau tolong lambah, bapak ya anak-anak wis telung dino nggak bali-bali. Dukunnya pun marah, kowe wis telung dino keter. Bang Toyib kayak 3 kali poso, 3 kali royo nggak bali-bali. Aku nek masalah nggak bali nggak masalah, Mbak. Rupane wingi eling delok den boncengan karo rondo nang kampung Lalang kon. Wonge ayu ikhlas, aku wis ireng pendek tonggek pesek elek batak pula iku. Jadi ujarmu piye, maksudnya piye lah carane bendeken Bali, inget karo anake, inget karo aku bojone, kowe Bali golek rambuté, ben tak main gitu kok gini. Pulang sampai rumah ada sisir rambut lengket jikuk lebokke amplop, balik nang nggih dukun, lali nek tunggal saomah karo mertua. Salah gowo malah rambut mertua eling digowo dek enak.
dukun, mau dikerjai dukun, rair mertuane lingin tili den rono rene. Coba kalau mintanya sama Allah, nggak akan salah alamat. Jadi ketika kita dihadapkan masalah, Allah mau, dekat sama aku sini. Allah lagi manggil kita. Jadi orang-orang yang diuji, yang dikasih cobaan, dikasih musibah, itu pertanda Allah masih sayang. Supaya kita ingat sama dia. Yang bahaya kalau Allah udah nggak open. Buat dosa, buat maksiat, dikasih rezeki terus. Itu berarti mau dihancurkan Allah dia nanti di penghujung hidupnya, mau dihancurkan Allah nanti di akhirat. Itulah namanya istidraj. Buat dosa tapi dapat nikmat terus. Ini malah lebih ngeri, Bu. Lalai dia. Nggak perlu sholat, untuk terus rezeki kok. Kemudian ujian dikasih Allah ini untuk apa? Biar naik kelas. Jadi kalau hari ini lagi ada masalah, jangan ngeluh. Allah lagi mau naikkan kelas ibu. Orang anak SD mau masuk SMP aja pun ujian kok. SMP masuk SMA ujian. Masuk perguruan tinggi ujian. Orang mau masuk kerja, masuk TNI, masuk Polri, masuk PNS. Gak ada yang gak ujian. Jadi kalau mau naik derajat, memang harus ujian. Saya dulu kuliah kan Belarang Medan, Belarang Medan, Belarang Medan. 4 tahun, Bu, naik kereta. Keling aku waktu itu. Ya udah ya disimpan aja, disimpan. Aku tahu Bapak mau ngomong memang dasar keling. Aku pun sadar siapa diriku gitu. Dulu saya KKN-nya di Pancur Batu. Lah Pancur Batu kan Bapak tahu itu daerah orang itu kan. Tinggalnya sebelum Pekan Pancur Batu itu ada simpang masuk ke kanan. Di dalam lah kami tinggal. Di simpangnya itu warung babi panggang karo. Jadi kawan kalau nanya, di mana kok tinggal Pak? Itu yang pas simpang warung babi panggang itu. Ngasih alamatnya pun pakai judul babi panggang. Dulu masuk ke dalam. Tinggal alhamdulillah di rumah orang Jawa. Bapak Ibu, masuk ke rumah itu, alhamdulillah teh wong Jawa. Memburi, buka pintu, malah kandang babi wong nang buri. 2 bulan. Mau bikin skripsi, nyari dosen aja pun nggak jumpa-jumpa. Dosennya macam ngelak-ngelak, mau minta tanda tangan. Begadang bikin skripsi, jumpa dosen pembimbing lah, dosennya kok enak aja nyoreti, ini spasinya salah nih, ini kok nggak rapi nih, dicoreti sama dia, ini catatan kakinya nggak ada, ini mana nih hurufnya kurang ini, dicoreti, aku ngenes tenan dulu ke DN nyoreti, aku setengah mampus, begadang bengi, DN gur nyoreti, aku batin nih nggak dosen wis tak teke lah gue batin ngono. Perbaikan lagi, sidang, waktu sidang di mop-mop dosen. Akhirnya tamat, alhamdulillah wisuda. Banyak yang dilewati ujiannya. Itu pun waktu wisuda, ngek kali saya Pak. Mondar-mandir 4 tahun lebih naik kereta. KKN tempatnya kayak gitu, begadang bikin skripsi. Ujiannya waktu itu sidang di mop-mop, udah lulus, tinggal wisuda. Rupanya gur mindah ke tali itu kok kiringanan gini aja. Apa nggak aneh aku ngerasa gini. Nek gur mindake tali kan mamaku pun iso, batinmu ngono. Mau mendapatkan gelar sarjana aja ujian dulu. Bapak Ibu mau dapat predikat takwa, nggak ujian. Dari mana jalannya? Nggak bisa, harus ujian dulu. Nah maka ketika kita dihadapkan musibah, Allah mau kita lebih dekat kepada dia. Supaya betul-betul berhasil kita melewati ujian ini. Cuman rumusnya harus paham juga. Jangan ketika musibah datang kita beranggapan itu semua ujian. Belum tentu. Ada juga yang datang musibah itu bukan ujian, tapi hukuman. Ada. Yang ujian tuh yang mana Pak? Ini sholat nggak pernah tinggal. Khatam Quran bolak-balik. Senin Kemis rajin. Tahajud rajin. Duha dikerjake. Enek masalah. Nah, itulah ujian. Tapi nek kerjane maksiat, terus mangan duit rakyat, korupsi, kerjane judi, kerjane si maksiat, wedoan, si jauh dari Allah, kerjanya selalu berbuat dosa. Dapat musibah, tahu-tahu ngomong, aku lagi diuji Allah, diuji cocotmu itu diuji. Lagi dihukum Allah. Jadi musibah itu ada yang bentuknya ujian, ada yang memang hukuman. Siapa yang dapat ujian hukuman, tergantung siapa yang nerima.
Umat Nabi Nuh banjir besar, itu kan hukuman. Nabi Lut umatnya ditimpa hujan batu, itu kan hukuman. Makanya ketika datang musibah, kita disuruh apa? Muhasabah, cek, baca ke dalam. Kenapa kok aku dapat musibah ini? Hidup kok bolak-balik ditokoi orang, aja bangun rumah ditokoi tukang. Dan di kulkas ditokoi karo mekanik. Wis ngono nempah iki nggak siap, duit wis dicikuk. Jangan-jangan selama ini karena banyak yang haram yang kita ambil, Allah tarik itu semua pelan-pelan. Merenung. Makanya nek wong tua biyen numpak lirik, nabrak lobang, tiba, tekilir, adu tetap adu. Malah kadang aduh nggo lagu, aduh. Kan kira-kira ngono ya kan. Mana tahan nek wong tua mbiyen ngono. Tapi sesudah adu tetap ada lanjutannya. Apalah dosaku ini? Tetap pertanyaannya ke situ. Wong saiki numpak kereta nabrak lobang tiba, nggak eneng cerita takok apalah dosaku sing dimaki yo kades, camat, kepala dinas PU sampai Pak Prabowo pun dimaki-maki nang kono. Jadi ibu, kalau orang yang betul-betul dia selalu imannya benar, dapat musibah, ya baca dulu ke dalam, dosaku apa ya? Kok aku dapat musibah terus? Saya salut Pak. Pernah datang orang ke rumah saya, tukar pikiran. Pak Ustadz, aku 3 malam nih mimpiku jelek aja Ustadz. Takut kali aku Pak Ustadz. Lu mimpi apa Bu? Perasaan rumah itu terbakar. 3 malam kok mimpinya rumah kebakar terus. Yang tadi malam Pak Ustadz, ya Allah, aku merasa udah terjebak di kamar. Tak gendong anakku. Api nggak tahu lagi mau keluar dari mana, udah dikepung api kami. Toto api itu kok makin mendekat, ku peluk anakku, salah aku jerit, ya Allah. Tahu-tahu sadar, betul Pak, aku lagi meluk anakku. Cuman 3 malam kok mimpinya itu terus, apalah maknanya itu? Ya aku nggak ngerti lah Bu, aku bilang. Orang aku bukan ahli takwil mimpi kok. Praktik dukun pun enggak, aku bilang sama dia. Ya Allah lah, wallahu a'lam Allah. Udah gini aja lah, ibu merenung lah. Mana tahu mungkin tak ada yang haram-haram selalu dibawa ke rumah. Entah yang di rumah tuh ada yang salah. Entah barangkali ada janji ibu nggak tertunaikan. Coba sama bapak diskusi, ingat-ingat. Mungkin ada dosa kita. Allah lagi negor. Oh gitu ya Ustaz. Coba lah, mana tahu. Kalau saya nggak ngerti-ngertikannya bu, pulang. Patang dino, balik deh. Memang betul lah dapet jawabannya Pak Ustaz. Udah dapet bu? Iya. Saya diskusi sama bapak merenung-renung apalah dosanya ini. Apa Allah ini mau bakar rumah kami? Kami renung-renungkan bisa jadi nih. Kenapa? Kami sadar Pak Ustadz sama suami. Rupanya udah 7 tahun kami nyuri arus listrik di rumah. Kami kerjain meteran itu Pak Ustadz. Terakhir kami sama suami mikir, apa Allah marah ya Dek? Nanti takutnya terbakar betul rumah kita ini. Mungkin Allah lagi negor kita. Berarti kan kami 7 tahun selama ini Pak Ustadz masak di rice cooker, nasi yang kami makan hasil mencuri Pak Ustadz. Berarti selama ini kami mandi pakai air Shimizu, airnya itu naik dengan mesin pakai listrik. Berarti airnya hasil mencuri Pak Ustadz. Berarti selama ini kami ngambil air di dispenser, itu juga hasil mencuri. Berarti yang kami nikmati dari kulkas selama ini, itu semua hasil mencuri Pak Ustadz. Jadi 7 tahun lah kami ini udah mencuri di rumah kami sendiri Pak Ustadz. Akhirnya aku panggil tukang listrik, suruh bongkar semua, perbaiki. Udah, hidup yang bener aja. Kalau memang kita pakai, kita bayar tiap bulan. Gak ada lagi mimpinya Pak Ustadz. Yang salut saya, dapat dia nyari di mana dosa dia. Ini yang jarang orang lakukan ketika dapat musibah merenung. Dosaku apa? Selalu nyari kambing hitam. Di Binjai ada mantan Kapolsek. Opname di rumah sakit. Udah seminggu mantan-mantan anak buahnya datang, komandan sakit, opname, yuk jenguk. Baik masuk, Assalamualaikum Dan, Waalaikumsalam. Gimana Dan, ada kurangnya? Alhamdulillah mulailah berangsur-angsur. Apa kata dokter sakitnya Dan? Kata dokter aku kena penyakit penyempitan jantung. Udah gini aja lah Dan. Bagus ke Penang aja, ke Penang. Ini dokter sini nggak beres ini Dan. Suka-suka hati orang itu aja. Lo kalian kok bilang kayak gitu? Lo kok gampang kali bilang penyempitan jantung? Kami tengok ya, macam mana komandan dulu waktu tugas. Makan yang lemak nggak mau.
Kalau kita singgah ke tukang bakso, kami makan bakso, komandan cuma minum jus. Coba, saya tengok makan-makan santan pun komandan nggak mau. Olahraga rajin, tiap pagi jalan, kadang goes. Dah, apalagi dari mana jalannya sakit jantung? Dokter sini memang asal, orang komandan ngerokok aja pun enggak kok. Renung-renungkan memang iya, tapi kupikir-pikir wajar juga aku sakit jantung. Loh dari mana jalannya, Dan? Tapi komandan ngerokok aja pun enggak ya, aku ngerokok memang enggak. Cuman kan kita waktu dinas kita sering nerima uang rokok, kata dia. Rupanya enggak ngerokok, nerima uang rokok bisa sakit jantung juga, Pak. Cuman yang salut, dia merenung gitu, dosaku di mana? Jadi ketika kita dapat musibah yang diperintahkan Allah, coba baca dirimu itu. Kenapa musibah ini menimpamu? Apakah ini memang betul ujian atau memang ini hukuman dari Allah? Ayo kita merenung. Nah, Pak Ustadz, sekarang misalnya lah, setelah direnung-renungkan ternyata ujian itu, setelah itu memang ujian lah Pak Ustadz. Kami merasa nggak ada kesalahan, dosa, tapi kok datang masalah musibah menimpa. Kami rasa ini memang ujian. Ya, kalau ujian, ngadapinya pilarnya cuma satu. Apa itu Ustadz? Sabar. Karena kan tadi udah saya bilang di awal, hidup ini kan dua macam aja, nikmat sama musibah. Pilar senjatanya syukur sama sabar. Dapat nikmat, bersyukur. Dapat musibah, ya bersabar. Itulah senjatanya. Cuman sabar ini kan enak ngomongkannya, Pak. Alah, nek ngomong sabar yuk. Sopo pun iso. Kena di dia belum tentu sanggup. Kawan saya anaknya kecelakaan, meninggal di tempat. Malam ke-7 saya disuruh ngasih tausiah. Saya sampai kalah ceramah, oh semangat saya Pak, waktu itu ceramahnya berapi-api, cuman nggak berasap. Cuman waktu itu saya bilang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ujian Allah. Kita cinta sama anak loh, tapi Allah lebih cinta. Kita sayang sama anak, Allah lebih sayang. Nggak ada kita berhak merasa memiliki, karena hakikatnya yang memiliki dia. Ini hari kita merasa belum puas berkumpul sama dia, tapi kata yang punya, udah saatnya dia aku tarik. Nggak ada jalan lain, sabar. Ketika saya di mobil, aku merenung. Ini lantaran kena di dia. Kalau anakku yang kejadian, rasa aku pun nggak sanggup. Sabar tuh enak ngomongkannya. Ngamalkannya setengah mati. Udah 3 Jumat, Waijah nggak wirid-wirid. Ketua wirid ngomong, coba sekretaris sama bendahara nanti singgah ke rumah Waijah lah. Udah lama nggak wirid-wirid, ku dengar ada masalah. Masalahnya apa Kak? Udah kalian kesana aja. Ya nggak enak lah Kak kalau nggak tahu ceritanya. Udah kesana aja nanti tahu itu. Kasih bocoran sedikit kenapa sih Kak? Udahlah sedikit aja. Sini. Nama? Lakinya kawin lagi. Oh, singgah ke rumah Waijah. Assalamualaikum Wak. Waalaikumsalam. Kalian? Iya Wak. Tekon di Bali Wirid nangge Marni Wak. Oh iya, semua iki yo. Iya. Ya Kong. Isui ketoke Wak nggak wirid ya Wak. Neng nggak sempet. Lo Wak kok nangis Wak? Alah, kalian kan pura-pura nggak ngerti Wak. Ada masalah apa sih Wak? Alah, sak Medan Kriyo wis ngerti kabeh cerita nek keliling pura-pura tenan Wak, kami nggak ngerti. Tapi kakangmu kawin meneh karo rondo glugur rimbun kae. Oh, cantik ikhlas aku sabar Wak, sabar. Iku ujian teko ling poso. Nek riko sabar, munggah derajat riko ning arep ling poso. Yang penting ikhlas. Coba kita njaluk karo ling poso. Kowe meneng cocotmu tak tapuk cangkem. Awak kok ngomong ngono, kowe iso ngomong sabar uduk bojomu ling kawin meneh. Nek bojomu sabar kowe. Yo nek den kawin meneh yo tak tikem Wak, mangkan. Sabar itu enak ngomongkannya, tapi berat ngamalkannya. Tapi apa kata Allah di Quran? Wa basyiris sabirin. Ku kasih kabar gembira kalau kalian sabar. Macam mana belajar ilmu sabar itu Pak Ustadz? Ya yakinkan, kita memang nggak punya apa-apa, nggak punya daya apa-apa. Hidup kita dalam genggaman Allah. Semua yang terjadi di bumi ini atas kehendak Dia. Pahit, manis, baik, buruk yang datang sama kita. Hakikatnya semuanya Allah dalam keputusannya. Nggak pernah lepas sifat Rahman Rahimnya. Dia tetap Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya ketika yang datang pahit, itu juga bentuk kasih sayang Allah. Kayak dulu pernah saya ceritakan, kadang-kadang kita doa aja minta. Belum tentu yang minta-minta A yang dikasih A.
Kadang minta A, yang dikasih B. Macam cerita anak lajang dulu itu. Yang 35 tahun umurnya, Pak, kerja aja nggak mikirkan nikah. Udah 35 tahun baru sadar, naik udah karir, udah hampir manajer, aku udah kayak gini gaji besar, nggak nikah pun untuk apa? Tapi orangnya taat kali, Pak, 5 waktu ke masjid. Mulai sadar dia butuh nikah, asal doa, digantinya doanya, ya Allah, aku mohon kasihlah aku jodoh yang kaya, pinter, cantik. Kaya, pinter, cantik. Itu aja doanya. 5 tahun sampai umur 40 nggak terkabul-kabul. Orang doanya berat kali. Yo abot lah, jaluk kok sing koyo, pinter, cantik. Wis sempurna tenan lah iku. Nek eneng koyo ngene siji meneh aku karo Endro pun mikir kok. Cuman kan payah nyari yang sempurna betul loh. Kadang kaya, pinter, ini hancur. Enek ling koyo, cantik, pau. Pelonga, pelongo, ketap, ketip, mau tau-tau ngences. Enek juga pinter, cantik, tapi miskin. Dia minta 3-3, kaya, pinter, cantik. 5 tahun gak terkabul. Milih-milih. Umroh ke Tanah Suci. Doa di Raudhah, doa di Masjid Nabawi. Pindah ke Mekah, doa dalam Masjidil Haram. Di depan Ka'bah, Multazam, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail. Di Bukit Sofa Marwah, dia doa-doanya, ya Allah, kasihlah aku jodoh, kaya, pinter, cantik. 5 bulan pulang umroh, alhamdulillah, Pak. Belum dapat juga terakhir. Tapi orangnya emang rajin ke masjid, 5 waktu ke masjid. Satu hari pulang sholat, nasib dikejar-kejar anjing. Nah ini kan orang tua kita dulu ngajarkan, Pak. Kita kalau dikejar anjing kan sebetulnya nggak boleh lari. Karena kalau orang dikejar anjing lari, mohon maaf, itu sebetulnya bodoh. Kok bodoh, Pak? Coba mikirlah kita, dari manalah jalannya kita lomba lari anjing itu kita menang, coba. Kalau kita bahas dari sisi manapun kita pasti kalah loh, anjing sikile papat, kita gur loro. Wis loro, asem urat, tekon dilari menang, coba. Jadi kejar-kejar anjing, lari sekenceng-kencengnya. Nek wong tua mbiyen kan ngajar kene dikejar anjing jongkok. Biasa anjingnya kaget, DN balik pikirnya kita jikuk bendaling bahaya ke DN. Pak, kalau udah jongkok diterkem juga, Pak. Ah, itu nasib, ada biaya mana? DN melayu sak kenceng-kencengnya lo anjing kok dijai lomba lari. Yo dikejar karo anjing, terkem perowak betis. Terakhir nangis DN, buruk songko DN karo ling poso, ya Allah. Kok tegel kali lah kok, ya Allah. Aku minta jodoh kaya, pinter, cantik lo kok malah asu lalu dikirim, ya Allah. Ditolong warga, dibawa ke rumah sakit, unit gawat darurat, dokter nggak ada di tempat, yang ada perawat. Perawatnya nelpon dokter, dok, ini ada orang digigit anjing. Ya udah, SOP-nya aja suntikan rabies. Lemes sekali lah orangnya, dok, kayaknya cemana gitu, shock itu, kaget. Udah, opname dulu 1 malam. Coba infus, kasih obat ini, obat ini, 1 jam lagi saya sampai. Siap, dok, laksanakan semua, 1 jam tenan, teko dokter. Dokternya gadis tua, kaya, pinter, cantik. Ngobrol nyambung. Bariku tukar-tukaran IG, tukar-tukaran WA, terus komunikasi. 6 bulan sesudah itu nikah orang itu. Rupanya dapat jodohnya nunggu digigit anjing dulu. Tapi maknanya apa? Digigit anjing musibah. Tapi ternyata musibah itu yang mendatangkan kebaikan. Nggak selamanya yang jelek itu jelek. Yang jelek itu bisa jadi itulah pintu kebaikan buat kita. Mungkin kalau dia nggak digigit anjing, nggak jumpa-jumpa dia sama jodohnya itu. Cuman jangan pula yang lajang pun pulang nyari-nyari anjing. Belum tentu juga. Ojo terus nyerah-nyerah anjing. Kejar-kejar gitu. Kejar-kejar. Gue pau jenengin yang ngomong. Karena takdir orang beda-beda, gak sama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah itulah maknanya, artinya ujian itu memang Allah berikan sama kita, ketika dia bentuknya memang adalah satu bentuk ujian, hadapi dengan sabar.
Tapi kalau dia hukuman Pak Ustadz, sadar kita ada dosa, kita banyak dosa, ini mungkin hukuman, ya solusinya taubat. Salat sunat taubat, minta ampun kepada Allah. Allah ini ya Allah, luar biasa kali, beda kali sama kita Bu. Harus ketika kita minta ampun taubat sama dia, mindset yang kita tanamkan itu di kepala kita, pasti Allah ampunkan, pasti. Kenapa? Karena yang nggak diampunkan itu cuma dosa syirik. Tapi jangan main-main taubatnya ya, nasuha. Pasti. Coba kalau kita sama manusia, Pak. Aduh, 99 kita buat baik. Di kampung ini, kita belikan ambulan untuk orang kampung. Kita bantu masjid. Makin miskin tiap tahun kita bantu. Udah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada TPA tempat pengajian Quran, kita bayarkan gaji gurunya di kampung. 99 kebaikan. Sekali Bapak silap terjadian buat dosa, ketangkep sama perempuan, 99 kebaikan tuh habis di mata orang. Itulah kalau manusia. Tapi kalau Allah, 99 kita buat dosa. Sekali aja kita betul-betul minta ampun, habis 99 dosa. Maka dekati dia. Ketika kita dapat musibah yang kita anggap hukuman, segera minta ampun kepada dia. Pasti Allah ampuni. Yang penting jangan ulangi kesalahan. Taubatnya nasuha. Betul-betul minta ampun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini satu bentuk ujian dalam hidup. Nah, bisa dia ujian, bisa dia hukuman. Ujian dengan sabar, hukuman dengan bertobat dan makin mendekatkan diri kepada Allah. Terus ketika dapat nikmat, bersyukur. Syukur itu kayak mana Pak? Nerima nikmat, tapi nikmatnya itu dijalankan di jalan yang dicintai yang ngasih nikmat. Makanya saya berani bilang, ini yang datang ini hari ini, kemarin dengarkan ceramah, insya Allah, semuanya ini orang-orang yang di sisi Allah, orang yang bersyukur. Amin. Kalau Ustaz, jangan cari-cari muka lah. Saya udah punya muka Pak, ngapain saya cari-cari muka lagi? Kenapa kok saya bilang Bapak Ibu ini semua orang yang bersyukur loh. Kalau ngikutkan perasaan, ngikutkan hati, ngikutkan nafsu, habis subuh mau tidur lagi enak. Habis subuh mungkin mau ajak anak-anak ke Free Day atau kemana jalan bisa. Mau cari sarapan kemana yang paling enak, ajak keluarga bisa. Tapi Bapak Ibu tinggalkan. Kenapa? Pertama, mau ngejar silaturahmi. Kedua, mau ngejar iktikaf di masjid. Ketiga, aku mumpung masih sehat, mau dengarkan ceramah. Berarti yang datang kemarin ini semua orang yang mensyukuri nikmat sehat. Berapa pahala di sini nih? Mana sayur lagi nanti pulang. Cuman kok tadi untuk jamaah, untuk aku belum jelas juga sampai sekarang. Padahal udah aku siapkan juga mobil tadi bak belakang, aku bilang buka. Ini biasa kalau nggak semangka, aku bilang gitu kan. Daerah-daerah mencirim kan kalau nggak semangka, sayur-sayuran ini, saya bilang gitu. Aku udah feeling juga itu. Tapi ya tengok nantilah pulang macam-mana ceritanya ya kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah inilah orang yang bersyukur. Ada rezeki, jalankan di jalan Allah. Jadi kalau ada infak keliling, kita masukkan, itu tanda kita mensyukuri nikmat rezeki. Apalagi sedekah ini Allah, luar biasa kali, pilar nih rupanya. Sedekah ini apa namanya ya? Hijab, dinding dari berbagai persoalan hidup. Sayyidu arzaqona bisadaqah, pancing rezekimu dengan sedekah. Jadi kalau Bapak Ibu bersedekah, Bapak Ibu itu infak, lagi mancing rezeki yang lain datang. Jadi kalau kita berinfak, sebenarnya infak itu umpan untuk ngundang rezeki yang lain. Cuman kalau mau dapat ikan kakap, mau dapat lemeduk, jurung, ya umpannya pun yang paten lah. Iki sing ditarik iwake gede arean, tapi cacingnya kurus tenan. Iwake ora selera, kok diutil-util, gak dipangan. Kadang diedarkan kota infak, kok mesti lama kali mikirnya buka dompet itu. Kadang-kadang uang di dompet itu aja udah gaduh, Bu. Gaduh, yang merah ngomong ini aku lah nih sekali nih pasti yang masuk. Aku udah lama kali gak masuk. Yang biru bilang merah, kau tahu diri tempatmu itu di diskotik, di kafe-kafe.
Ini giliranku, kata yang biru. Yang hijau ngomong, kau lagi biru, sok paten. Tempatmu itu di mie Bangladesh, tukang bakso, mie Aceh. Ini giliranku, kata yang hijau. Yang ungu ngomong, hijau, sok paten. Tempatmu di Kediri untuk beli rokok. Ini giliranku, kata yang ungu. Yang coklat bilang, ungu lagi. Aku yang paling sering masuk, kata yang coklat. Merah, biru, hijau, ungu, coklat. Perasaan paling pantas masuk. Padahal yang masuk yang abu-abu. Udahlah abu-abu, gambarnya megang pedang, ngomong nggak stres, kok tak mau nahan gini. Jadi kalau mau ngundang rezeki yang lain datang, umpannya pun yang bagus, Pak. Cepek limpul Bapak Ibu keluarkan berinfak hari ini, cepek limpul keluar sampai akhirat, cepek limpul itu tetap punya Bapak. Yang 100 juta di lemari belum tentu, itu belum tentu sama kita sampai ke akhirat nanti. Dan kedua, sedekah itu apalagi Pak? Nolak bala. Coba orang tua dulu, kalau mimpinya nggak enak, perasaannya nggak enak, yang dibikin apa coba? Bubur merah putih, nasi urap. Wong Jawa nasi urap itu, sego urap pun paket komplit. Ada telur rebusnya, ikan asinnya pakai jaket, goreng tepung kan kayak nggak jaket pun udah. Antar-antar ke rumah-rumah. 30 rumah, 40 rumah diantarkan. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Yang menyelamatkan kita itu bukan nasi urapnya, bukan bubur merah putihnya, tapi sedekah. Dan satu lagi, sedekah itu manjangkan umur. Begitu Pak Ustaz? Ya, ada contohnya. Kejadian nyata kan di zaman Nabi. Rasulullah di Madinah siap sholat asar, duduk di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi tiang-tiangnya waktu itu Bapak Ibu masih dari pelepah kurma, nggak ada dinding. Atapnya pun masih pakai daun kurma. Jadi karena nggak berdinding, ya di luar orang lalu lalang nampak. Nabi lagi muzakarah sama sahabat, siap sholat asar, tahu-tahu nampak ada orang pencari kayu bakar. Kayunya dijunjungnya di atas kepala, dia jalan. Nabi lagi asik muzakarah, nampak pencari kayu bakar, tuh Nabi terdiam. Ditengoi aja pencari kayu bakar tadi. Sahabat yang lain pun jadi ikut diam. Nengoi juga. Sampai orang tuh heran loh, kenapa ini Rasulullah? Kok tahu-tahu Rasul ngucap? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat terkejut, kok innalillahi Rasul? Jibril baru kasih tahu saya. Itu yang mencari kayu bakar itu jam 6 nanti dia akan berpulang ke rahmatullah. Nyawanya akan dicabut. Semua sahabat merinding. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga dia husnul khotimah ya Rasulullah. Lanjut lagi ngobrol muzakarah. Tahu-tahu lewat jam 6, udah hampir setengah 7 lah, mendekati azan maghrib. Lewat meneh wawa itu. Sahabat ngeiru Rasul. Ya Rasulullah coba dicek dulu WA-nya, nanti salah. Maksudnya omongnya jam 6, dia setengah 7 kok lewat meneh kayak. Polan tal. Polan kemari. Labbaik ya Rasulullah, saya datang ya Rasulullah. Kau dari mana? Saya jual kayu ya Rasul. Tadi waktu jual kayu ada kejadian aneh di perjalanan. Loh, kejadian apa ya Rasulullah? Entah jumpa seseorang yang kau terkesan, ada ya Rasulullah. Apa itu? Waktu saya jalan, tiba-tiba saya lihat di pinggir jalan, ada orang tua terkapar ya Rasulullah. Lemah, wajahnya pucat, lemes sekali dia Rasulullah. Saya letakkan tumpukan kayu saya dekati dia. Bapak kenapa? Rupanya udah seminggu dia nggak makan ya Rasulullah. Saya keluarkan bekal saya, bontot saya suapi dia seperti nyuapi orang tua saya sendiri. Habis bontot saya, geragas juga rupanya wawa itu ya Rasulullah. Saya minum saya kasih sama dia habis. Tahu-tahu wajahnya merah, segar kembali. Dia duduk, dia peluk saya, dia cium saya, dia ucapkan terima kasih. Dia pergi meninggalkan saya. Saya senang kali bisa bantu dia ya Rasulullah. Terus udah selesai, saya mau lanjut perjalanan. Ketika mau saya angkat tumpukan kayu saya, tiba-tiba dari celah-celah kayu itu keluar ular berkepala hitam. Pergi meninggalkan tumpukan kayu saya itu ya Rasul. Kata Rasulullah, semestinya ular itu yang mematok kepalamu hingga kau tewas, tapi karena sedekahmu kepada orang tua itu, Allah panjangkan umur. Jadi sedekah itu juga memanjangkan umur. Cuman ya panjang pun jangan panjang kali lah. 100 tahun lebih pikun, kayak masalah malahan. Tinga, tingo, kayak pau. Jadi dosa aja sama cucu. Karena makna panjang umur itu dua, Pak. Ada yang memang panjang umurnya,
Ada juga yang nggak terlalu panjang, tapi kebaikannya dikenang orang terus, walaupun udah meninggal. Itu pun panjang umur. Kalau saya seperti yang diajarkan Nabi. Saya minta berapapun batas umur saya cuma minta, ya Allah, jangan kasih aku penyakit pikun. Itu aja. Nabi paling takut penyakit pikun, Pak. Pikun itu ciri-cirinya cemana, Ustadz? Nanti ke masjid naik kereta, pulang jalan. Itu ciri-ciri pikun. Tekan oma anak takok kereta ini Pak, kereta apa? Tapi nang masjid numpak kereta mau. Astagfirullah, balik meneh. Tekan masjid Ustaz Najarudin takok lali ya, Wak. Enggak, olahraga dhisik omongnya deh. Terus pekunnya pun lantam juga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya dapat nikmat, syukur. Penutup lah, penutup. Ini supaya gampang memahami syukur ini. Syukur ini kalau nggak pakai contoh dia agak sulit memahaminya. Gini, misalnya ini menjelang Ramadan. FKSMM rapat, diundanglah sama Ustaz Sofian pengurus-pengurus. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, ini kan kita mau masuk bulan Ramadan. Kira-kira apa kegiatan kita buat ya Pak? Pak Ustadz ngaji jalan terus Pak, jangan cerita Ramadan. Udah nggak ada masalah. Nggak bisa sebulan, seminggu, tiap minggu kita bikin sebulan 2 kali atau sebulan sekali pun jadi. Yang penting ngaji silaturahmi, jangan putus. Cuman yang lain, setuju? Minggu keberapa? Sekali aja, minggu ketiga. Catat. Ada yang lain? Saya Pak, ada apa? Kita buat program macam mana Pak? Program macam mana? Kita kumpulkanlah 20.000 dari tiap jamaah itu. Loh, untuk apa? Ya kita santuni anak-anak yatim, kita belikan baju barunya. Jangan anak kita hari raya baju baru, anak-anak tetangga yang yatim itu bajunya. Sedih kita Pak, itu anak-anak kita juga. Oh bagus pendapat Bapak ini. Kayak mana yang lain? Setuju, catat. Saya Pak, ada apa? Kalau bisa kita bikin buka puasa bersama, kenapa sekali-sekali Pak? Di rumah siapa? Ya rumah ketua lah. Ya tumpur lah aku rame kayak gini. Bisa. Nah gini Pak Ustadz. Maksudnya Pak Ustadz nyediakan bukaannya aja. Nanti tenda kita tanggung sama-sama. Nanti nasi kami bawa masing-masing Pak. Kayak acara-acara punggahan itu. Oh nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Kayak mana yang lain? Setuju. Catet. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ada apa? Kalau bisa jangan 20.000 lah tadi yang untuk anak yatim itu. Paskan aja limpul, kenapa? Loh kok banyak kali Pak? Loh 50.000 kita lepas, nggak bikin kita miskin. Kita tahan pun 50.000, nggak bikin kita kaya. Setahun sekalinya. Kalau bisa jangan cuma anak yatim Pak. Kalau bisa kita belikan baju koko sarung untuk ustadz-ustadz yang selalu ceramah di mana. Nah ini misal. Contoh. Kayak mana yang lain? Setuju. Misalnya kan catet. Rupanya dibeli baju kokonya pun yang harga 700 limpul pula itu, ya Allah. Sama sarungnya cap gajah nungging, udah gak duduk lagi. Datanglah Ustadz Hendro sama Ustadz Sofian ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz ada sedikit amanah dari jamaah FKSMM. Ah ada aja Bapak ini. Iya. Apa ini Pak? Ada baju sama sarung. Ya Allah, kok baik-baik kali lah orang FKSMM. Ustadz kok nangis? Aku terharu aku Pak. Udah berapa pengajian puisi, kok cuma FKSMM yang inget beli kan? Kayaknya yang lain kok belum ada gitu. Alah orang tuh cuma ngasih baju mas sarung aja. Kok Bapak bilang baju mas sarung, kayak mana saya balesnya coba? Mereka nggak minta bales Pak Ustadz, mereka minta doa aja. Ya saya doakan keluarga besar FKSMM dimurahkan rezekinya oleh Allah. Ojo amin disi baju urung dituku. Wajuhe Bunandi, sarungnya Bunandi. Amin. Iki contoh, urung kejadian. Terakhir saya terima baju mas sarung tadi. Entah cemana rupanya habis Idul Fitri, saya lagi disuruh ngisi FKSMM. Saya teringat, oh saya pakailah baju yang mereka kasih biar seneng. Saya pakai baju itu sama sarungnya. Turun dari mobil ada yang bisik-bisik, Kang, kayak baju ling kita tuh kok kayak gitu. Kok tondong, aku ling tuku kok. Pas tenan karo DN ya, makanya tak pilih warna itu DN irem. Lah ilahin kok sakit, hatiku rasa. Tapi jujur lah, Bapak Ibu belikan baju, belikan sarung, dikasih ke ustadz, dikasih ke orang, dipakai ceramah, dipakai khutbah, dipakai wirid, dipakai ngaji, dipakai ke masjid. Pas dia make, di depan kita yang ngasih. Kita yang ngasih itu nengok yang kita kasih, dipakainya untuk yang baik-baik. Kira-kira perasaan kita kayak mana, Bu? Itu kita. Apalagi Allah. Allah kalau ngasih nikmat, sehat, bikin ngaji, rezeki, sedekah,
Dikasih anak, dididik baik-baik. Dikasih sehat, sholat dijaga, sunat maupun wajib. Ya yang ngasih nikmat itu pun senang. Mungkin ibu saking senengnya bapak pun ngomong, ya Allah seneng kita kang gelem deh nenggone iya. Nek ngono tahun ngarep sepatu karo celonone sisen lah. Kita kalau udah seneng satu saat ada rezeki, nggak sayang kita ngasih yang lain lagi sama dia. Itu kita, apalagi Allah. Allah kalau udah seneng nengok hambanya menggunakan nikmat yang dia kasih. Itulah surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan aku tambah nikmat-nikmatku itu. Tapi kalau kau kufur, azabku pedih sekali. Mudah-mudahan iman kita diperkuat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing dan tuntun kita menjalani hidup yang keras ini. Kita menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat dan senantiasa sabar menghadapi ujian dan senantiasa kembali dan bertobat kepada Allah ketika kita mendapatkan hukuman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Nah, seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Demikian informasi aktual, faktual, tajam, dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTP pagi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Raju, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Gua durian, gua kedondong, sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.